Afwan. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal kiram, ikhwan dan akhwat sekalian, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Rabbul Izzah wal Jalalah. Pada hari Ahad ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam keadaan sehat wal afiat, dan dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa melaksanakan ibadah dan amalan-amalan saleh, dan khususnya pada hari ini kita juga berpuasa dan kita mengawali daripada hari kita dengan kajian tauhid, yaitu dari kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, yaitu karya daripada Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Dan kita berharap kepada Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada hati kita dan senantiasa mensucikan hati kita dari perkara-perkara yang dapat menjatuhkan kita kepada perbuatan-perbuatan syirik, apakah itu perkara-perkara yang kecil ataukah perkara-perkara yang besar. Karena perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah perkara yang dengannya seorang hamba akan tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mendapatkan pertolongan Allah tabaraka wa taala. Baik. Pada hari ini kita akan membahas yaitu tentang macam-macam daripada tauhid. Afwan sebentar. Tape. Kita lanjutkan. Kita akan membahas pada hari ini yaitu tentang macam-macam daripada tauhid, yang mana seorang hamba apabila dia tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupannya tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Dan yang lebih besar lagi, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dari setiap amal soleh yang mereka lakukan, baik yang kecil ataupun yang besar. Karena amal soleh itu dilakukan dan berdiri di atas tauhid yang lurus. Satu contoh misalkan dalam masalah niat yang merupakan dasar daripada segala amal soleh yang dilakukan, apabila rusak niat seseorang, maka semuanya akan menjadi rusak. Apabila baik, yaitu niatan seseorang, maka semuanya akan menjadi baik. Apabila seseorang yang berniat dalam amal solehnya untuk selain daripada Allah, untuk dunianya, untuk seorang wanita, untuk mendapatkan apa yang dia inginkan daripada dunianya, maka amal solehnya ini hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung daripada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka kata Nabi SAW, siapa saja orang-orang yang berniat hijrahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa bersama dirinya, atau dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Yakni dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan ittiba' kepada Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia menjadi umat Nabi SAW dan golongan Nabi SAW yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dari umatnya. Dan kemudian siapa yang berniatnya lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi.
siapa yang niatnya itu dikarenakan dunia yang akan dia dapatkan ataukah wanita yang akan dia nikahinya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka segala sesuatu itu bergantung daripada niatnya. Nah, ini dalam urusan tauhid. Ketika seseorang beribadah tapi tidak diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan wajah Allah Jalla wa ala, maka yang terjadi segala jenis amal saleh akan menjadi rusak di hadapan Allah Tabaraka wa taala. Naam. Kemudian dalam urusan tauhid, sebagaimana kita sudah fahami bahwa tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatu yang mana Allah Tabaraka wa taala menguasai dan menciptakan dan mengatur segala sesuatunya dengan sendiri. Dan Allah tidak membutuhkan makhluknya. Allah tidak membutuhkan kerjasama makhluknya. Allah tidak membutuhkan ketaatan makhluk. Allah tidak membutuhkan ibadah makhluk. Allah tidak membutuhkan bantuan makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri. Qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri dengan sendirinya. Dan Allah tidak ada yang serupa dengannya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'un basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar dan Maha melihat dan Maha mengetahui. Maka di sini adalah merupakan hal yang harus kita fahami bahwa tauhid kepada Allah adalah perkara yang sangat penting daripada semua perkara-perkara yang kita pelajari di dunia ini. Bahkan dikatakan oleh para ulama as-salaf bahwa sesungguhnya ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan setinggi-tingginya ilmu. Maka siapa seseorang yang tidak mempelajari ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala lalu dia mempelajari ilmu-ilmu yang lain, maka ilmu-ilmu yang lain itu tidak akan bermanfaat untuk dirinya juga, dan ibadahnya tidak akan bermanfaat untuk dirinya, dan dia sedang mempelajari ilmu-ilmu yang rendah dan dia meninggalkan ilmu yang tinggi. Jadi ilmu yang tinggi itu adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tauhid yang pertama ini dibagi oleh para ulama, ya. Jadi pembagian jenis tauhid dan juga apa hubungan-hubungan di antara tauhid tersebut. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dia menjelaskan tentang definisi tauhid dan juga istilah-istilah syariat secara umum. Beliau mengatakan ifradullah subhanahu bima yahtassu bihi minar rububiyah wal uluhiyah wal asma'i was sifat. Yaitu tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang menjadikan kekhususan untuk Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, yaitu dalam hal rububiyahnya. Bahwa Allah sebagai pengatur, Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pembimbing, dan Allah yang menguasai alam semesta ini, dan semua manusia meyakini akan hal tersebut. Bahkan orang-orang musyrikin, bahkan orang-orang kafir, mereka meyakini bahwa yang menciptakan, yang mengatur itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah dari uluhiyahnya dan asma wa sifatnya. Adapun tauhid dijelaskan di dalam kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad. Tauhid itu ada 3. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Apa tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah ifradullah bi af'alihi. Ifradullah bi af'alihi, yaitu mengesahkan Allah dalam semua perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yaf'alu ma yurid. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Allah berbuat sesuai dengan keinginannya. Allah menurunkan kebaikan ala ma yasha kepada orang-orang yang dikehendakinya, atau Allah menarik kebaikan tersebut aman tasya, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang bisa memonopoli Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia menganggap bahwa dirinya bisa menciptakan sesuatu, bisa mengatur sesuatu, tapi tetap Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan pengatur dan pencipta segala sesuatunya, dan manusia yang mengaku dia telah menciptakan sesuatu. Bahkan sebagaimana Raja Namrud yang dia mengatakan kepada Ibrahim, ana uhi wa umit, saya bisa menghidupkan dan mematikan. Kemudian diambillah 2 orang, yang kemudian yang satu dibunuh, saya bisa menghidupkan dan mematikan. Tapi ketika ditantang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sesungguhnya Rabbku telah
menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah matahari dari barat. Fa'ti biha minal maghrib. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau begitu silahkan kamu terbitkan matahari itu dari barat. Maka kemudian Raja Namrud ini berputus asa dan dia tidak bisa melakukannya. Karena manusia itu memiliki keterbatasan. Dan manusia ketika menguasai sesuatu dan menciptakan sesuatu, maka pasti di dalamnya terdapat banyak kekurangan. Karena kekurangan itu adalah milik manusia. Sedangkan milik Allah Subhanahu wa taala adalah segala kelebihan dan segala kemuliaan dan pengagungan, dan tidak ada sedikit pun celah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sedikit pun celah untuk menjelekkan atau memburukkan atau merasa kurangnya daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Maka apa yang Allah ciptakan kepada di dunia ini dan di alam semesta ini, semuanya adalah baik, semuanya adalah sempurna. Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang yang buta, Allah berikan kepadanya kesempurnaan. Allah menciptakan orang-orang yang tidak bisa berjalan, yang tidak bisa mendengar, tapi tetap Allah berikan kepadanya kesempurnaan. Orang yang Allah ciptakan dalam kondisi dia tidak punya akal, begitu juga binatang-binatang dan lain sebagainya. Allah ciptakan semua dalam keadaan sempurna. Sempurna apa? Ya, sempurna karena dia ada diciptakan oleh Allah sebagai seorang manusia. Ketika dia lahir ke dunia ini, maka dia akan mendapatkan pahala daripada kebaikannya ketika dia beriman, dan dia akan mendapatkan dosa daripada keburukannya yang dia lakukan. Dan kalaupun dia mendapatkan ketentuan dari Allah berupa buta, berupa tuli, berupa bisu, dan dia tidak mengenal siapa-siapa dan tidak mengetahui siapa-siapa, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya surga. Seperti itu. Jadi ini adalah daripada tauhid rububiyah dan juga tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Jadi ifradullah bi af'alihi, yaitu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya. Maksudnya adalah kita meyakini bahwa hanya Allah sajalah yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi kekhususan Allah. Allah bisa menciptakan segala sesuatunya. Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan langit, dan Allah mengatur semuanya. Lalu siapakah yang lebih pandai, yang lebih bagus dalam mengatur apa yang diciptakannya kecuali Sang Pencipta? Maka tidak ada yang pandai untuk mengatur kehidupan manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang pandai dalam mengatur isi langit dan juga isi bumi dan pergerakan yang ada di dalamnya sampai daun yang jatuh ke tanah dari rantingnya kecuali Allah yang mengatur. Maka kita harus meyakini bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatunya, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala sesuatunya, dan Allah Subhanahu wa taala berbuat dengan apa yang diinginkannya. Seperti Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, mengaturnya, memberikan rizki, ketentuan Allah, bukan ketentuan kita. Ketika ada orang yang mendapatkan rizki yang lebih dari kita atau orang yang lebih kurang daripada kita, ketentuan-ketentuan syar'i, bukan kita mendikte Allah dalam urusan ini. Lalu kita mengatakan, ya Allah, kenapa dia diberikan rizki lebih banyak padahal dia kebutuhannya tidak banyak? Ya Allah, kenapa Engkau berikan kepada saya rizki sedikit padahal kebutuhan saya lebih banyak? Ya Allah, kenapa rumah dia besar padahal anaknya sedikit, sedangkan saya anaknya banyak, rumahnya kecil? Ini tidak bisa mendikte Allah dalam urusan ini. Karena Allah ketika memberikan kesempitan kepada seseorang dengan hikmah, ketika memberikan musibah dengan hikmah, dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan kepada seseorang dengan fadilah dan hikmah yang besar dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Maka tidak boleh kita mendikte Allah. Tidak boleh kita protes dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rizki. Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah memberikan rizki kepada kita, dan Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepada kita seorang rasul, faman ata'ahu dakhalal jannah, siapa yang mentaatinya dia masuk ke dalam surga, wa man asahu faqad dakhalan nar, siapa yang bermaksiat kepada rasul maka dia masuk ke dalam api neraka jahanam.
Wa iyadzubillah. Tetapi orang-orang yang kafir, mereka meyakini bahwa Allah yang menciptakan makhluk. Orang-orang musyrik mereka meyakini bahwa Allah yang menciptakan makhluk. Dan ini fitrah manusia. Fitrah manusia itu adalah mengakui tauhid rububiyah. Karena kita lihat di dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zukhruf ayat 87, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Ketika ditanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan mereka semua, maka mereka mengatakan Allah. Mereka tahu Allah yang menciptakan mereka. Begitu juga di dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-9, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda yaqulunna khalaqahunnal 'azizil 'alim." Dengan lebih tegasnya lagi, mereka justru memberikan sifat kepada Allah dengan sifat yang memang ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa kenalnya orang-orang musyrikin kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan rububiyah. Ketika ditanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna khalaqahunnal 'azizil 'alim. Sesungguhnya yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Masya Allah. Mereka mengakui akan hal tersebut. Bahkan ditanyakan lagi kepada mereka dalam surat Al-Mu'minun ayat 86 dan ayat 87, "Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim?" Sayaquluna lillah. Ketika ditanyakan kepada mereka, siapakah Rabb yang memiliki langit yang 7 dan juga yang memiliki ars yang sangat agung, yang sangat tinggi? Maka mereka akan menjawab, milik Allah. Semuanya adalah milik Allah. Sayaquluna lillah. Semuanya adalah milik Allah. Dengan tegas, mereka tahu. Mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka mengenal bapak-bapak mereka. Ini orang-orang musyriki. Bahkan juga orang-orang kafir, ya mereka juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha memberikan rizki. Maka tidak ada yang mengingkari tauhid rububiyah. Dan tidak ada satupun manusia secara fitrah itu mengingkari adanya Tuhan, adanya Rabb. Kecuali ya orang-orang yang memang benar-benar dia kesesatan yang nyata, yang sudah jelas, lalu dia tidak mempercayai adanya Tuhan, dia tidak mempercayai adanya Allah, ya. Kecuali segelintir orang ya yang benar-benar menyimpang dan memperlihatkan diri mereka dalam mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya Tuhan. Padahal sebenarnya walaupun mereka menolak, misalkan orang-orang komunis dia menolak tentang adanya agama, tentang adanya Rabb dan lain sebagainya, maka dia walaupun dia mengingkarinya tetapi hatinya tetap mengakuinya, tapi dia tidak bisa jujur dengan lisannya. Mereka tahu bahwa Allah yang menciptakan dan Allah yang mengatur, tapi mereka juga mau ikut-ikut ngatur. Mereka juga mau dibanggakan oleh manusia, mereka juga mau diakui oleh manusia. Padahal mereka tidak memiliki apa-apa. Tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun dan tidak dapat memberikan mudarat sedikit pun. Tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menarik mudarat. Apabila Allah sudah tetapkan segala sesuatunya, mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Ya, taib. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ikhwatal kiram, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Maka tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah di dalam semua perbuatannya. Allah menciptakan makhluk, mengaturnya, mengatur rizkinya, memberikan manfaat, menimpakan musibah, menurunkan keburukan, menghidupkan, mematikan, dan semuanya yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman, bagaimana pengingkaran orang-orang yang mengatakan bahwa tidak ada Rabb, tidak ada yang menciptakan langit dan bumi kecuali dirinya, sebagaimana misalkan Fir'aun. Allah sebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Qasas ayat 38, ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Fir'aun dia mengatakan, aku tidak mengetahui ada lagi bagi kalian selain daripada aku Tuhan. Jadi tidak ada Tuhan bagi kalian selain daripada aku, kata siapa? Kata Fir'aun. Maka Musa berkata kepada Fir'aun di dalam surat Al-Isra ayat 102, qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basaira. Dan dia Musa menjawab, sungguh engkau telah mengetahui
bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat yang ke-14. Ini kita catat baik-baik, ya. Dalam surat Al-Qasas ayat 38, bagaimana perkataan Fir'aun la'anatullah, yang dia mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain daripada aku, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak mengetahui bahwa ada Tuhan selain daripada aku. Kemudian dijawab oleh Nabi Musa, sungguh engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi. Bukankah ini sebagai bukti-bukti yang nyata? Begitu juga difirmankan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulma wa ulwa. Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan. Mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan. Padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Hati mereka meyakini kebenarannya. Karena Fir'aun juga, dia hidup dari masih kecil sampai dengan menjadi besar dan dewasa, dan kemudian dia menjadi raja, ya. Dan kemudian mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain daripada aku. Padahal dia juga mati. Dan kita lihat bagaimana Fir'aun juga tenggelam di lautan dan dia tidak menguasai sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, ya. Mereka tidak mampu untuk menciptakan walau kana minadz dzubab, walaupun hanya seekor lalat. Mereka tidak bisa menghidupkan dan mereka tidak bisa memberikan rizki. Kalaupun makanan-makanan mereka diambil oleh lalat, mereka tidak bisa mengambilnya. Kita sedang makan, kemudian ada lalat yang mengambil makanan kita, maka kita tidak bisa mengambil makanan tersebut. Ya. Dan ini adalah bukti kelemahan manusia, dan Allah memberikan rizki kepada hamba-hambanya. Wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Bahwa tidak ada binatang yang melata pun di muka bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Dan Allah mengetahui kepentingan mereka, Allah mengetahui kebutuhan mereka. Allah tahu. Ini keyakinan kita mengesahkan Allah dalam urusan af'alihi, yaitu perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga berfirman dalam surat An-Naml ayat 14, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa. Jadi mereka sebenarnya mengimani tentang tauhid rububiyah, tapi mereka gengsi dalam urusan ini. Mereka sama sekali tidak bersandar kepada apapun dalam pengingkaran mereka tersebut, karena mereka tidak punya dalil. Apa yang mengatakan mereka itu adalah sebagai Tuhan? Karena mereka tidak punya ketentuan-ketentuan dan mereka hanya menguasai sebagian saja. Orang yang memiliki harta, satu orang yang memiliki rumah yang besar, dia tidak akan mampu menguasai setiap sudut daripada rumahnya ketika ada binatang yang mengambil dari bagian-bagian makanan yang ada di rumahnya. Apakah ada orang yang mampu menguasai? Apakah ada orang yang mampu untuk memberikan makan dan minum selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada yang mampu? Tidak ada. Allah yang memberikan semuanya. Dan ini adalah keyakinan yang utuh, dan semua manusia meyakini hal tersebut. Semua manusia ini karena secara fitrah manusia, kalaupun mereka mengingkarinya, ya, pengingkaran itu tanpa adanya bukti. Pengingkaran itu tidak memiliki sandaran yang kuat, sehingga akan mudah roboh dan akan mudah dipatahkan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Ini orang yang tidak percaya kepada kehidupan akhirat. Mereka mengatakan bahwa kehidupan ini adalah kehidupan dunia saja. Kita mati dan kita hidup di sini. Dan tidak ada yang membinasakan kita selain daripada masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja. Inhum illa yadhunnun. Mereka hanya menduga-duga saja. Mereka tidak mengingkari atas dasar ilmu yang menopang pengingkaran mereka. Mereka tidak punya dalil tentangnya. Dan tidak ada dalil sam'i juga. Akal dan fitrah yang memihak kepada mereka pun tidak bisa. Karena mereka pastinya akan tetap, ya,
berada di dalam kebingungan dan mereka akan berada di dalam kesesatan. Seorang penyair dia berkata, "Wa fi kulli syai'in lahu ayah. Wa fi kulli syai'in lahu ayah." Dia mempunyai tanda pada segala sesuatu. Tadullu ala annahu wahid, yang menunjukkan bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala beliau berkata, "Silahkan bertanya kepada orang yang mengingkari tentang adanya Allah. Apa pendapatmu tentang sebuah alat pengairan yang berputar di sebuah sungai? Alat-alatnya terpasang dengan baik, susunannya rapi dan bagus, perangkat-perangkatnya tertata dengan baik dan akurat, dengan ukuran orang yang melihatnya tidak menyaksikan kekurangan pada bentuk dan susunannya. Alat pengairan tersebut digunakan menyiram sebuah kebun besar, berisi berbagai macam tanaman dan buah-buahan. Ia memberinya air yang memadai. Di kebun tersebut ada orang yang mengaturnya, merawatnya dengan baik, menjaganya, dan melakukan apa yang dibutuhkan, sehingga tidak ada yang kurang. Dan buah-buahan juga yang tidak rusak apabila dia sudah berbuah. Kemudian saat panen, dia membagikan hasilnya ke pihak-pihak penerimanya sesuai dengan hajat masing-masing. Setiap pihak menerima bagiannya yang patut. Dia membaginya dengan sedemikian baiknya, dan begitu seterusnya. Apakah menurutmu ini terjadi secara kebetulan tanpa ada yang melakukan? Tanpa ada yang berbuat dan mengatur? Sebaliknya alat pengairan dan kebun tersebut terjadi secara kebetulan. Apakah demikian?" Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala. Apakah semua itu ada secara tiba-tiba tanpa ada pelaku, pengatur dan penata? Seandainya demikian, apa yang dikatakan akalmu kepadamu? Apa yang dikatakan akalmu kepadamu? Jadi betapa bodohnya ini orang sampai dia mengatakan tidak ada yang mengaturnya. Ya, semua pengairan itu diatur dengan sendirinya, dia bergerak sendirinya dan dibagikan kepada orang-orang yang patut setelah panen, dan buah-buah yang terjaga sehingga tidak menjadi rusak. Ada yang rusak, ada yang tidak rusak, ada yang menjadi rizki bagi kawanan-kawanan tikus misalkan ketika padi-padi sudah mulai menguning, ada juga rizki dari kekelawar, rizki daripada binatang-binatang yang lain, ulat dan lain sebagainya. Kamu kira itu tidak ada yang mengatur? Kemana akalmu berpikir? Apa yang akalmu bisikkan kepadamu? Ini orang akalnya sudah tidak terpakai dengan baik. Apa yang ia tunjukkan kepadamu? Akan tetapi di antara hikmah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana adalah menciptakan hati yang buta, yang tidak memiliki basirah. Di antara hikmah yang besar, Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan jasad, Allah meniupkan ruh dalam dirinya, tetapi dia keluar daripada fitrahnya sehingga dia tidak memiliki basirah, tidak memiliki hati yang dengannya dia bisa memandang segala sesuatu dengan akal pikiran. Orang yang sudah tertanam dalam dirinya kesombongan, kalau bukan karena saya, kalau bukan karena dari saya, kalau bukan karena ada saya, kesombongan itu sudah meliputi dirinya, maka seakan-akan dia sedang meniadakan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya dia keluar daripada fitrahnya dan hatinya itu menjadi buta. Hatinya menjadi buta. Karena basirah itu adalah pandangan hati. Basirah adalah pandangan hati. Sedangkan mata ini adalah pandangan mata. Ya. Ia tidak melihat tanda-tanda yang mengagumkan kecuali dengan kacamata binatang. Orang yang tidak mengenal dan tidak meyakini tentang adanya pengatur alam semesta ini dan penciptanya, itu bagaikan binatang. Dia hidup bagaikan binatang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan mata yang buta dan juga mulut yang tidak bisa berbicara. Subhanallah. Ini keyakinan yang harus tumbuh dari dalam diri kita. Ini adalah tauhid rububiyah. Dari tauhid rububiyah akan mengantarkan seseorang dengan ilmu, dengan keyakinan kepada tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid daripada tauhid uluhiyah? Ifradullahu bil ibadah. Ketika mereka sudah meyakini tentang adanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta, yang menciptakan alam semesta, maka pastinya
dia akan mengikuti fitrahnya dan dia beriman kepada Allah, dan kemudian dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuntutan besar seorang hamba yang dihidupkan oleh Allah di muka bumi adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya meyakini saja. Bukan hanya yakin Allah pencipta, Allah pengatur, tapi mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Untuk apa? Untuk apa? Maka tauhid uluhiyah adalah merupakan inti daripada tauhid. Seseorang yang sudah mengenal tentang Allah dari rububiyahnya, kemudian dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhid uluhiyah. Apa tauhid uluhiyah? Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam bentuk ibadah. Uluhiyah itu artinya adalah ibadah. Kata al-ilahu adalah al-ma'luh. Maknanya adalah yang disembah. Karena itu tauhid ini disebut juga dengan tauhid ibadah. Maka tauhid uluhiyah disebut juga dengan tauhid ibadah. Bahwa sesungguhnya dia meyakini bahwa hanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Tidak boleh mempersembahkan peribadatan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah lahiriah ataupun ibadah batiniyah, ucapan maupun perbuatan yang zahir ataupun yang batin. Semuanya untuk Allah. Tidak boleh untuk selain daripada Allah Jalla wa ala. Ini namanya tauhid uluhiyah. Lalu apa hubungannya antara tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah? Yang pertama, hubungannya ini kita catat baik-baik. Yang pertama, hubungan antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah adalah tauhidur rububiyah mustalzimu li tauhidi al-uluhiyah. Ini yang pertama. Mustalzimu li tauhid al-uluhiyah. Bahwa sesungguhnya mengesahkan Allah dalam rububiyahnya mengharuskan seseorang mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya. Maka dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang meyakini keesaan Allah dan rububiyahnya, yaitu meyakini bahwa Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya dalam menciptakan makhluk, mengaturnya, memberikan rizki, memberi manfaat, menimpakan musibah, keburukan, menghidupkan, mematikan, dan lainnya menjadi kekhususan Allah, dia meyakininya, maka keyakinan tersebut mengharuskannya mempertuhankan Allah dalam segala ibadah, mengesahkan dan mentauhidkannya dalam segala bentuk peribadatan. Karena hanya zat yang mampu menciptakan makhluk, mengaturnya, memberikan rezeki kepadanya, dan yang selainnya daripada makna rububiyah itu sajalah yang pantas dan wajib disembah. Selainnya maka tidak boleh dan tidak pantas untuk disembah. Kenapa? Karena apabila yang disembah oleh manusia ini 2 atau 3, maka akan berantakan. Akan berantakan. Kehidupan manusia tidak akan searah, dan kehidupan mereka akan memiliki kepentingan-kepentingan yang tidak pernah ada ujungnya. Dan kalaupun mereka mati, padahal mereka bertemu dengan Allahu Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Jadi pentingnya tauhid rububiyah itu harus bersamaan dengan tauhid uluhiyah. Dan yang kedua, tauhidul uluhiyah mutadamman li tauhid ar-rububiyah. Yang kedua, bahwa tauhid uluhiyah mengandung pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya. Orang yang memiliki tauhid rububiyah, orang yang memiliki tauhid uluhiyah dalam urusan ibadah, dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka akan sinkron. Dia akan meyakini juga tentang adanya tauhid daripada rububiyah, karena tidak mungkin dia bisa beribadah kepada zat yang berhak untuk disembah sementara dia tidak meyakini tentang kekuasaannya dan penciptaannya. Bagaimana seseorang bisa meyakini apa-apa yang Allah turunkan dari Al-Quran, daripada Al-Hadis yang dibawa oleh Nabi SAW, daripada Athar yang dibawa oleh para sahabat, dan penjelasan-penjelasan terhadap syariat? Mana mungkin mereka bisa meyakininya dan bisa beribadah dengan dalil-dalil tersebut tanpa adanya keyakinan kepada yang menciptakan dan mengatur manusia? Maka tauhid rububiyah akan mengantarkan seseorang memiliki ibadah yang benar. Maka ketika dia berjuang, berdakwah kepada tauhid, mengajarkan manusia Al-Quran, mengajarkan manusia kepada as-sunnah Nabi SAW, menjauhkan manusia daripada perbuatan-perbuatan yang terlarang, daripada perbuatan-perbuatan yang menyimpang daripada sunnah, bid'ah, maka
Dia bisa beribadah dengan semangat karena dia meyakini bahwa ibadahnya ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak untuk mengatur peribadatan, tidak ada yang berhak untuk mengatur gerakan tubuh seorang hamba kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Di mana Allah mengatur? Di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak akan pernah mungkin seseorang bisa bertauhid dengan tauhid uluhiyah ketika dia tidak meyakini tauhid rububiyah. Maka kesempurnaan tauhid rububiyah disertai dengan tauhid uluhiyah. Karena tauhid uluhiyah mengharuskan seseorang ini ikhlas dalam beramal. Bahwa tauhid uluhiyah mengharuskan seseorang ketika beribadah harus berada di atas dalil. Ketika beribadah harus hanya mengikuti Allah dan apa yang diperintahkan oleh Allah, dengannya kita mengikutinya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah tauhid daripada tauhid uluhiyah. Dan insyaallah taala pada hari ini kita mencukupkan ya kajian kita dengan tauhid uluhiyah, itu tauhid rububiyah yang pertama, dan juga yang kedua adalah tauhid uluhiyah ya, dan juga hubungan antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah, bahwa tidak akan berguna dan tidak akan benar keyakinan seseorang atas adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pengatur, sebagai pembimbing, sebagai pencipta segala sesuatunya tanpa adanya tauhid uluhiyah. Karena tuntutan seorang hamba ketika dia meyakini fitrahnya bahwa ada yang menciptakannya dan mengaturnya, maka dia hendaklah beribadah kepada yang mengaturnya dan juga menciptakan dia. Karena tidak ada yang berhak untuk diibadahi, diikuti, ditaati ya dalam hal-hal ya yang diperintahkannya kecuali yang menciptakan dan mengatur manusia, yaitu Allahu Jalla wa Ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua dan menjauhkan kita dari segala keburukan, dan semoga Allah Tabaraka wa taala memberikan kesempatan kepada kita terus untuk mempelajari daripada tauhid. Dan ini adalah muqaddimah daripada tauhid, ketiga tauhid, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan juga tauhid asma wa sifat. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan tentang tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Semoga Allah memberikan keberkahan pada kita. Barakallahu fikum jami'an, jazakumullahu khairan jaza. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.